ini kita mau keluyuran ke satu tempat wisata edukasi menarik banget di Bandung, yang pasti kalau warga Bandung dan sekitarnya udah nggak asing lagi deh. Penasaran kita ada di mana? Ikutin kita terus yuk! Kepada pengunjung Museum Geologi Bandung. Seperti biasa, sebelum kita eksplor seisi Museum Geologi, yuk kita kenalan dulu dengan tempat bersejarah ini. Museum Geologi didirikan pada tahun 16 Mei 1929. Namun sudah mengalami banyak perombakan hingga pada 23 Agustus tahun 2000. Museum Geologi ini dibuka kembali dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI yaitu Megawati Soekarno Putri. Semenjak dibuka dan diresmikan, Museum Geologi ini menyimpan banyak materi-materi geologi serta sumber daya mineral. Hal ini sangat berkaitan dengan penyelidikan geologi yang dilakukan oleh para saintis dari Eropa di Indonesia akibat kebutuhan bangsa Eropa akan bahan tambang sebagai bahan dasar industri karena Eropa saat itu sedang mengalami revolusi industri besar-besaran. Pemerintah Eropa akhirnya membentuk sebuah lembaga untuk membawahi penyelidikan geologi tersebut bernama Dienst van den Mijnbouw. Lembaga ini membangun sebuah gedung laboratorium besar bernama Geologist Laboratorium yang kemudian dikenal dengan Geologist Museum. Bangunan bergaya Art Deco tersebut dibangun oleh arsitek bernama Insinyur Menalda van Schouwenburg selama 11 bulan pada pertengahan tahun 1928 sampai pembukaannya di tahun 1929. Pengelolaan Museum Geologi sendiri berada di bawah Pusat Survei Geologi dan statusnya yang semula adalah Seksi Museum Geologi berubah menjadi UPT Museum Geologi. Status barunya itu juga membuat penataan museum ini menjadi baru dan terbagi atas beberapa ruangan, yakni meliputi sejarah kehidupan geologi Indonesia. Museum Geologi banyak sekali menyimpan koleksi dari berbagai macam jenis fosil, artefak, dan bebatuan. Jumlahnya mencapai lebih dari 300.000 koleksi dalam kotak pameran yang benar-benar dijaga agar tidak rusak di dalam ruangan. Apabila kalian ingin mengunjungi Museum Geologi, kalian bisa langsung datang ke Jalan Diponegoro nomor 57 Bandung. Patokan terdekatnya adalah Taman Lansia, dekat dengan ikon kota Bandung ternama itu loh, Gedung Sate. Oh iya, di depan Gedung Museum Geologi itu juga ada terminal bis Bandros atau Bandung Tour on Bus yang pernah kita liput juga loh. Jangan lupa untuk tonton videonya ya. Untuk masuk ke Museum Geologi, kalian bisa langsung pesan on the spot atau reservasi terlebih dahulu. Sistem kuota masih diberlakukan di sini ya. Jadi kalau semisal kalian datang rombongan, lebih baik kalian melakukan reservasi supaya kalian tahu berapa kuota yang tersisa dan available. Apabila kalian datang dengan jumlah peserta yang tak terlalu banyak, kalian bisa langsung datang saja ya. Parkirannya juga super luas, jadi tidak perlu khawatir kehabisan lahan parkir. Oh iya, selama masa pandemi, cara masuk ke Museum Geologi ini bisa dibilang ada perubahan. Meski tidak begitu banyak perubahan, tetap saja harus diikuti ya untuk kesehatan dan keamanan bersama ya. Begitu sampai di museum, kalian akan diminta untuk scan barcode yang nantinya berupa form untuk mengisi data pribadi di gadget kalian. Data informasi pribadi itu nantinya terekam dalam sistem dan menjadi syarat untuk masuk museum ini. Setelah berhasil mengisi form, kalian akan diminta untuk mengisi nama-nama siapa saja yang akan masuk ke dalam museum dan diserahkan ke kasir pintu masuk. Nanti nama-nama itu akan dicocokkan dengan form yang sebelumnya sudah kalian isi ya. Setelah konfirmasi nama berhasil, kalian bisa membeli tiket masuk Museum Geologi Bandung yang terbilang sangat murah. Untuk siswa sekolah, biaya masuknya hanya sebesar Rp2.000 saja. Sedangkan untuk umum, kalian hanya cukup membayar Rp3.000. Murah sekali bukan? Untuk mendapatkan pengetahuan tentang geologi yang dijamin akan menambah ilmu kalian. Dalam tiket nanti akan ada nomor antrian. Kalian bisa menunggu terlebih dulu di luar gedung museum hingga nomor antrian kalian dipanggil. Nanti, kalian akan bergabung dengan kelompok lain yang berjumlah sekitar 20-30 orang untuk bersama-sama eksplor Museum Geologi ini.
Tidak harus mengikuti cerita dari guide di sana kok. Kalau kalian merasa bisa sendiri, kalian bisa juga eksplor sendiri dengan catatan tidak keluar jauh dari kuota tamu kelompok yang kalian masuk barengan tadi ya. Fly on, baby, please just go. Saat masuk ke dalam museum geologi, kalian akan melihat fosil besar dari seekor gajah yang terletak di atrium. Fosil ini menjadi awal dari petualangan kalian dalam mempelajari tentang geologi Indonesia. Masuk ke sayap kiri, kalian bersama dengan guide dan para tamu akan dibawa ke dalam ruangan pameran yang menampilkan bagaimana bumi terbentuk zaman dahulu kala dalam sistem tata surya. Selain melihat proses terbentuknya bumi dan juga lempeng tektonik yang ada di Indonesia, di ruangan ini kita juga bisa melihat banyak jenis bebatuan yang ada di bumi selama proses bumi terbentuk hingga saat ini. Batu-batuan cantik seperti batu safir, emerald, batu kecubung ungu, cavensite, rose quartz, hingga batu bara juga ada. Setelah puas dari ruang pameran bebatuan dan informasi mengenai lempengan dan tatanan tektonik regional yang membentuk geologi Indonesia, kita akan dibawa ke ruangan lain yang membahas tentang keadaan beberapa gunung aktif di Indonesia seperti Tangkuban Perahu, Krakatau, Galunggung, Merapi, dan Batu. Sehabis dari ruangan sebelumnya, kita akan naik ke lantai 2 untuk melihat-lihat koleksi lainnya, yaitu hasil tambang dan mineral yang terdapat di Indonesia, emas, biji besi, berlian, dan lainnya. Di lantai 2 ini juga kita bisa melihat bagaimana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang dilakukan Indonesia untuk mendapatkan mineral tersebut. Berikut informasi tentang pemakaian mineral dalam kehidupan sehari-hari, baik secara tradisional maupun modern juga. Maju lebih ke depan lagi, kita bisa melihat informasi tentang berbagai jenis bahaya geologi atau aspek negatif seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api yang penggambarannya adalah artefak dari hasil letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 di Yogyakarta. Oh iya, tak hanya aspek negatif, kita juga dapat melihat informasi tentang aspek positif geologi, terutama berkaitan dengan gejala kegunung apian. Sebagai penutup dari ruangan ini, kita akan mendapatkan penjelasan tentang sumber daya air dan pemanfaatannya. Juga pengaruh lingkungan terhadap kelestarian sumber daya tersebut. Setelah dari lantai 2, kita akan kembali ke lantai 1, tepatnya di sayap kanan yang berisikan tentang informasi dari sejarah kehidupan. Beberapa informasi tentang keadaan bumi yang terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, di mana makhluk hidup yang paling primitif pun belum ditemukan, terdapat di panel-panel informasi yang terletak di dinding dengan ukuran cukup besar. Kita juga bisa melihat banyak sekali fosil dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu replika fosil Tyrannosaurus Rex Osborn yang panjangnya mencapai 19 meter, tinggi 6,5 meter, dan berat 8 ton yang terdapat pada masa Mesozoikum tengah hingga akhir. Koleksi mengenai rangka pohon dari jutaan tahun lalu pun juga ada loh di sini. Tak hanya flora dan fauna, kita juga bisa melihat dan membaca informasi tentang tengkorak manusia purba bersamaan dengan artefak yang dipergunakan yang mencirikan perkembangan kebudayaan purba dari waktu ke waktu. Seru banget ya keluyuran kita hari ini. Tadi kita udah mulai dari pembentukan bumi sampai belajar batu-batuan, mineral, flora, fauna yang ada di Indonesia, dan sampai sekarang kita ada di sejarah kehidupan. Selanjutnya, sebelum aku lanjut ke manusia purba, kita mau selesain aja dulu sampai sini ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @keluyuranaja dan di @keluyuran.bdg. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita ya. Sekian aja sih keluyuran kita hari ini. Aku Reisa dan tim Keluyuran pamit. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye. Bandung sekarang menerapkan dengan sistem reservasi dan juga sistem manomeratria yang menerapkan protokol kesehatan
cara memakai Gini, Dok. masker dan mencuci tangan. Terima kasih. Nah, kalau kamu warga Bandung dan sekitarnya pasti udah nggak asing banget sama tempat ini. Penasaran kita ada di mana? Oh enggak mati. Sorry.